Kelompok 10, saya Ida Yukade Dinda Maharani, nomor urut 18, dan teman saya, Ibu Tugede Eka Sugiantara, nomor urut 12, akan mempresentasikan materi demokrasi pendidikan, yaitu demokrasi pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, kita akan mengenal apa itu demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan adalah gagasan atas pandangan hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara dalam berlangsungnya proses pendidikan. Sedangkan di negara-negara yang demokratik, diharapkan sistem pendidikan pun harus demokratik. Pendidikan yang demokratik adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama pada setiap anak untuk mendapat pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, pendidikan sangat penting bagi seluruh bangsa, tak terkecuali bagi orang-orang yang kurang mampu melanjutkan ke tingkat sekolah yang lebih tinggi. Kemudian, arti demokrasi. Pengertian demokrasi mencakup dua arti, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Yang dimaksud dengan demokrasi secara horizontal adalah bahwa setiap anak tidak ada kecualinya mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan sekolah. Di Indonesia, hal ini jelas sekali tercermin pada UUD 1945 pasal 31 ayat 1, yaitu tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Sedangkan demokrasi secara vertikal adalah bahwa setiap anak dapat kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Arti pendidikan. Setelah kita mengetahui arti demokrasi secara umum, ada baiknya kita mengetahui arti pendidikan itu sendiri. Arti pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya yaitu pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai kesempatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dalam pendidikan, demokrasi ditunjukkan dengan pemusatan perhatian serta usaha pada si anak untuk tumbuh dan berkembang menurut kodratnya. Dengan demikian, tampak bahwa demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengelolaan pendidikan. Kemudian 3 butir hal mengenai demokrasi pendidikan akan dijelaskan oleh teman saya, Ibu Tugede Eka Sugiantara. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 hal yang mengenai demokrasi pendidikan. Jadi 3 hal tersebut, yang pertama itu adalah keadilan dalam kesempatan belajar bagi semua dan seluruh warga negara. Dengan adanya cara tersebut, dibuktikan kesetiaan pada sistem politik yang ada. Yang kedua, dalam rangka pembentukan pemerintahan nasional dan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik dan terdidik. Yang ketiga itu adalah suatu ikatan yang erat dengan cita-cita nasional dalam rangka prinsip modernisasi bangsa lewat pendidikan atau perencanaan pendidikan nasional. Kemudian selanjutnya, mohon slide-nya diganti. Kemudian ada pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya itu telah dikembangkan sedemikian rupa untuk menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikannya, terutama dalam proklamikarkan kemerdekaan hingga sekarang dan untuk kedepannya nanti supaya lebih terencanakan.
Kemudian ada demokrasi pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang pertama itu ada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ayat 1 itu berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Kemudian ayat B, ayat kedua, pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Kemudian yang nomor 2 ada Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 yang ada 4 pasal, yaitu pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8. Baik, kita langsung menuju kesimpulan pada materi pendidikan nasional. Kesimpulan dari apa yang telah kami presentasikan tadi yaitu demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan di antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengelolaan pendidikan tanpa memandang suku, kebangsaan, agama, maupun ras. Juga tidak membedakan antara si kaya dan si kurang mampu, karena setiap warga negara berhak menempuh pendidikan secara optimal dan setara. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya nanti bisa ditanyakan di penghujung, dan bila ada kesalahan kata dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.